Baik. Baik, Pak. Oke, kalian kalau baik ya hari ini. Satu orang pimpin doa ya. Kakak Pia pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kakak Pia. Coba dicek teman-temannya kanan kiri siapa ya yang tidak hadir hari ini. Angelina Valo, Dengan siapa lagi? Orianti. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Gajah. Gajah. Iya, selain gajah apalagi coba Pohon. bisa dilihat? Ada pohon, rumput, Tanah, tanah, batu. Langit. Langit. Gunung. Bisa dilihat gajahnya itu ada apa sih? Bisa dilihat. Ada teling. Ada gading. Iya, ada gading betul. Ada telinga. Kalian semua tadi sebutnya betul semua. Nah, yang berkaitan dengan gambar yang itu, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke. Sebelum kita memulai, ada yang tahu tidak makhluk hidup apa? Bisa dilihat? Ayo satu orang baca ya. Iya, silakan. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Pia. Betul sekali. Makhluk hidup itu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Lalu makhluk hidup ini juga memiliki ciri-cirinya masing-masing. Di sini kita akan membuat tabel ya anak-anak. Ya, Pak. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja sih? Ada yang tahu tidak? Ada Bernafas. Makhluk hidup ada apa aja? manusia, hewan, Manusia, hewan, dan Tumbuhan. Iya, betul sekali. Pintar ya anak-anak saya. Iya, Pak. Manusia, hewan, dan Tumbuhan. tumbuhan, betul. Pintar ya anak-anak saya. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu ada bernapas. Bernapas adalah proses pertukaran gas karbon dioksida menjadi proses menghirupnya oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, di sini manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Bisa lihat paru-paru di situ. Berarti di sini kita tulis ya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Lalu pada hewan itu ada 3 sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama itu ada paru-paru, ada kulit dan ada insang. Di sini yang pertama itu paru-paru. Contohnya itu seperti kuda. Lalu yang insang itu contohnya itu ada yang tahu tidak? Tidak. Ya, pintar. Lanjut ya. Yang ketiga itu tadi apa? Hewan bernapas menggunakan apa? Kulit. Kulit, betul sekali. Contoh hewan yang bernapas menggunakan kulit apa? Cacing. Iya, betul. Lanjut ya. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas pada tumbuhan. Tumbuhan itu bernapas menggunakan stomata. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari itu sebaliknya. Tumbuhan menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Lanjut ya ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu ya anak-anak, contoh bernapas, bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu bergerak. Ada yang tahu tidak bergerak itu apa? Berpindah arah. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat tempat lainnya. Betul, pintar sekali ya anak-anak saya. Manusia dan hewan bergerak dengan cara berjalan, melompat, dan berenang.
Iya, betul. Berjalan, melompat, dan berenang. Lanjut pada tumbuhan itu, tumbuhan bergerak mengarah ke sinar matahari. Sedangkan pada akar tumbuhan itu, tumbuhan bergerak, Menuju akar tumbuhan bergerak menuju air. sumber air. Betul. Sumber air. Lanjut, ciri-ciri makhluk hidup yang berikut itu ada memerlukan makanan. Di sini tadi pagi ada yang makan tidak? Tidak. Tidak. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Memerlukan makanan. Manusia itu termasuk pada omnivora. Atau ada yang tahu tidak omnivora itu apa? Pemakan segala, Pak. Pemakan apa? Segala. Pemakan segala. Omnivora. Sedangkan pada hewan itu ada 3. Ada omnivora, ada Herbivora dan karnivora. Ada yang tahu tidak karnivora itu apa? Makan daging. Herbivora itu apa? Makan tumbuhan. Contoh hewan karnivora itu apa sih anak-anak? Serigala. Harimau. Harimau. Terus Serigala, buaya. Nah, sedangkan hewan yang memakan hewan herbivora itu apa? Kuda. Sapi. Lalu hewan yang omnivora itu apa sih? Manusia. Hewan yang omnivora itu monyet. Oh Iya, tumbuhan. Lanjut ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan pada tumbuhan itu, tumbuhan memerlukan makanan itu dengan cara fotosintesis. Foto yang artinya cahaya, sintesis yang artinya pengolahan. Fotosintesis berarti pengolahan makanan yang membutuhkan Cahaya. Betul Atas sekali. sinar matahari. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu yang berikut itu ciri-ciri makhluk hidup yang tumbuh. Makhluk hidup tumbuh ini bersifat irreversibel atau Tidak dapat kembali ke bentuk semula. iya, betul sekali. Anak-anak saya pintar semua ya. Ya, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Irreversibel atau apa? Tidak kembali ke bentuk semula. Iya, betul sekali. Lanjut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Oke, lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikut itu berkembang biak. Di sini manusia berkembang biak secara seksual atau berkembang biak yang membutuhkan 2 jenis individu yang berbeda. Berkembang Dia. secara seksual ya. Sedangkan pada hewan itu secara seksual dan Aseksual. iya. Contoh hewan yang berkembang biak secara seksual itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Contohnya babi, sapi, kambing. Betul. Lebih tepatnya hewan yang berkembang biak secara seksual itu pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan yang berkembang biak secara aseksual di sini itu invertebrata. Tidak bertulang Tidak bertulang belakang yang mereka berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Contohnya itu pada hidra. Lalu pada tumbuhan juga seperti itu, secara seksual dan secara aseksual. Di sini tumbuhan yang berkembang biak secara seksual itu dia memerlukan biji. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak secara aseksual di sini itu ada yang pernah lihat pohon pisang? Pernah. Lihat di bawah pohon pisang itu ada apa? Tunas. Iya, betul. Dia berkembang biak secara
aseksual yaitu membentuk tunasnya. Lalu yang berikut itu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Di sini ada yang pernah melihat gambar seperti itu tidak? Pernah. Itu kenapa ya? Dinginan. Kedinginan. Betul sekali ya, anak-anak saya pintar semua. Peka terhadap rangsangan di sini manusia mudah Mengkondisikan suhu. mudah merespon sesuatu suhu atau oke, begitu. Pokoknya lihat ini orang yang sedang kedinginan, contohnya seperti itu. Sedangkan pada hewan ada yang pernah tidak lihat gambar ini? Ketika Anda menginjak ekor kucing, apa yang terjadi? Dia akan berteriak. Kucing itu akan merespon dan akan menggigit kita. Nah, betul. Itu termasuk peka terhadap rangsangan yang dialami oleh hewan. Lalu pada tumbuhan, di sini ada yang pernah melihat tumbuhan putri malu? Pernah. Seperti ini ya, dia jika kita sentuh maka dia akan menutup. Itu termasuk juga peka terhadap rangsangan pada tumbuhan. Iya, Pak. Lanjut ya Ya. ke pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa di sini manusia mengeluarkan zat sisa berupa cair dan padat. Cair dan padat itu berupa urin. Kalau cair itu berupa urin, sedangkan padat itu berupa feses. Feses. Lalu pada hewan juga seperti itu. Ia akan mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme dari dalam tubuhnya yang berupa cair dan padat. Sedangkan pada tumbuhan, di sini itu tumbuhan mengeluarkan zat sisanya itu berupa hasil fotosintesis atau oksigen. Lanjut ya ke ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu beradaptasi. Di sini manusia beradaptasi bisa dilihat. Jika kita ke daerah dingin, otomatis manusia akan memerlukan jaket yang tebal. Supaya apa? Supaya ia menghangatkan dirinya sendiri. Lalu pada hewan, ada yang pernah lihat unta? Ada. Nah, pada hewan ini seperti ini. Hewan unta beradaptasi dengan cara ia menyimpan cadangan makanan, cadangan air di punuknya untuk ia misalnya mau jalan jauh atau mau bepergian jauh, begitu. Lalu pada tumbuhan di sini itu ada yang pernah lihat pohon jati ketika musim kemarau itu dia akan Menggugurkan daun. akan berbuat apa? Akan apa? Terjadi apa? Daun-daunnya. Pengguguran daun. Betul, daunnya itu akan gugur semua. Karena apa? Supaya ia mengurangi penguapan pada musim kemarau. Oke, sampai sini ya materi kita hari ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, siapkan kertas untuk saya menilai hasil untuk saya mengetes kalian. Ya, Pak. Oke, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dikumpulkan ya. Belum, Pak. Sudah belum? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Oke, sampai sini ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Oke, silahkan. Oke, baik. Ciri-ciri pada makhluk hidup yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang berikutnya tumbuh, yang berikutnya lagi berkembang biak, peka terhadap rangsangan, ekspresi, dan beradaptasi. Iya betul, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup ini ada 8. Yang pertama bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, ekskresi, serta mudah beradaptasi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita satu orang mimpin doa ya. Iya, silakan Kak Fatia mimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Mohon dipelajari materi kita untuk minggu depan ya, karena saya akan mengetes kalian. Ya, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Pak.